Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria, Stanbook 2066014, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Khairah Palu. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikosastra di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Al-Afandi SPD MPD. Video ini saya akan mempresentasikan resensi novel yang berjudul Dirnatan. Saya akan membahas tentang identitas buku. Judul buku Dirnatan, penulis Eriska Febriani, tahun terbit 2016, jumlah halaman 520 halaman, penerbit Best Media, penyunting Maskur Priyana, desain sampul dan penata isi Rumah Desain ISBN 9786 0269404148. Setelah saya akan membahas tentang sinopsis buku. Buku ini bercerita tentang Salma, seorang pelajar dari Bandung yang baru pindah ke sekolah SMA Garuda. Sayangnya, hari pertama ia pindah, ia sudah telat mengikuti upacara, dikarenakan terjebak macet. Salma tentu panik, karena ia merupakan seorang siswa yang baik. Lalu ia bertemu dengan Nathan, salah satu murid SMA Garuda yang juga telat. Nathan mengajak Salma mengendap masuk ke sekolah melalui jalan pintas yang tersembunyi melalui gerbang samping sekolah. Setelah membantu Salma masuk ke sekolah, tanpa ketahuan, Nathan pergi tanpa sempat berkenalan. Salma pun tidak tahu nama Nathan. Namun di suatu kesempatan, Salma akhirnya bertemu dengan Nathan dan kemudian berkenalan. Nathan dan Salma memiliki sifat yang kontras. Nathan yang notabene-nya anak bandel dan tidak tahu aturan di sekolah, sedangkan Salma merupakan murid dengan sikap terpuji. Perbedaan itu justru saling melengkapi pertemuan mereka dan membuat mereka semakin dekat. Lama-kelamaan benih cinta pun tumbuh dan mereka mulai menjalin hubungan. Hubungan Nathan dan Salma tentunya sama dengan hubungan lainnya yang mengalami pasang surut. Mereka dihadapkan dengan berbagai cobaan, mulai dari cobaan pribadi yang berasal dari masalah keluarga Nathan hingga orang-orang yang berusaha memisahkan mereka. Hal ini membuat mereka harus berpisah dan merenggangkan hubungan. Ada banyak jalan untuk menyelesaikan masalah jika Tuhan menghendaki. Hal ini berlaku juga bagi Nathan dan Salma. Satu persatu masalah yang mereka hadapi bisa selesai walaupun harus melalui proses yang membuat perasaan naik turun. Mereka akhirnya bisa bersama kembali dengan perubahan sikap pada masing-masing individu ke arah yang lebih baik. Namun, menjadi murid yang rajin dan taat, Salma tetap bersikap lembut dan bersedia selalu ada di samping Nathan. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan buku. Buku ini, yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan buku. Buku ini memiliki cerita yang ringan karena mengangkat warna-warninya kehidupan di masa SMA, sehingga dapat dipahami dengan mudah bagi hampir seluruh kalangan. Selain itu, setiap karakter yang ada digambarkan dengan jelas wataknya, sehingga memunculkan kesan yang kuat. Selanjutnya yaitu kekurangan buku. Dirnatan merupakan novel adaptasi dari Wattpad dengan judul yang sama, sehingga memungkinkan adanya perubahan diksi serta gaya bahasa. Menurut saya, penggunaan gaya bahasa di dalam novel yang diubah beberapa membuat keaslian karakter di novel ini pudar, seperti perubahan nama teman-teman Salma atau perubahan gaya bicara Nathan yang jadi terkesan seperti bukan Nathan.
Penulis membawakan cerita dengan baik dari awal, tegas dan langsung sampai ke poinnya. Namun semakin menuju akhir, alur cerita jadi terkesan bertele-tele dengan adanya narasi yang sebetulnya menurut saya tidak perlu. Ya baiklah, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu unsur psikologi dalam novel Dear Nathan. Novel Dear Nathan juga memiliki banyak nilai moral tentang keluarga, persahabatan maupun cinta, dan disajikan secara sederhana melalui konflik serta penyelesaiannya. Konflik-konflik yang dapat diselesaikan secara baik dan perlahan-lahan, sehingga terkesan rapi dan mudah dicerna. Di dalam novel ini, saya menemukan banyak kalimat-kalimat yang terakhir untuk dijadikan pelajaran, sehingga tidak hanya fokus pada percintaan remajanya saja, namun juga dapat mengubah pandangan kita terhadap berbagai hal yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian resensi novel dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.